Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang saya hormati segenap pengurus DPD Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Ngawi, kepada seluruh anggota PKS Ngawi yang saya banggakan. Alhamdulillah, pada siang hari ini kita diberi kesempatan oleh Allah untuk bertatap muka, untuk saling berbagi, untuk menambah pundi-pundi amal kebaikan, apalagi ini pada momen bulan Ramadan di mana amal kebaikan kita akan dibalas oleh Allah berlipat ganda. Semoga pula puasa kita hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Sholawat dan salam semoga selalu tersanjung kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan pertolongannya min yaumina hadza ila yaumil qiyamah. Para pemirsa, para hadirin, teman-teman yang saya banggakan, seperti yang telah disampaikan kepada saya dari teman-teman PKS untuk berbagi masalah keagamaan sesuai dengan tema bahwa semalam adalah malam nuzulul Quran, karena Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada tanggal 17 Ramadan. Hari ini kita memperingati semangat nuzulul Quran. Hari ini kita memperingati turunnya Al-Quran sebagai pedoman hidup umat manusia. Al-Quran diturunkan sebagai pedoman hidup untuk umat Islam agar hidup selalu berada pada koridor Al-Quran. Maka kita harus mempelajari apa itu Al-Quran, bagaimana kandungan Al-Quran, sehingga ibadah kita, aktivitas kita, kehidupan kita 24 jam selalu di dalam koridor Al-Quran, tidak keluar dari Al-Quran, karena memang Al-Quran diturunkan dalam rangka menjadi pedoman hidup, way of life bagi umat Islam. Nah, untuk memahami Al-Quran maka perlu bagi kita mengetahui ilmu-ilmu yang berkaitan dengan Al-Quran, sehingga nantinya kita berfatwa, nantinya kita menjalani ibadah sesuai dengan Al-Quran dengan pemahaman yang baik, pemahaman yang utuh, dan tidak menyimpang dari apa yang dikehendaki Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana Allah sampaikan dalam ayat terakhir sebagai wahyu pamungkas yang disampaikan Allah kepada Nabi Muhammad, Al-Maidah ayat 3, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul islam madina. Ayat ini merupakan wahyu terakhir yang disampaikan Allah kepada Nabi Muhammad ketika beliau sedang mengerjakan
haji wada. Dalam ayat ini Allah menegaskan bahwa Islam merupakan agama yang paling sempurna. Islam merupakan agama penyempurna dari agama-agama sebelum Islam datang, dan Al-Quran adalah sebagai penjabar dari semua tentang agama Islam. Bahwa Al-Quran sebagai mukjizat Nabi Muhammad SAW mestinya akan menjawab semua masalah-masalah yang berkaitan dengan keagamaan, dengan sosial, dengan budaya, dengan politik, atau apapun yang diperlukan oleh umat Islam. Perlu kita pahami lagi, di dalam Al-Quran ini ternyata ayat-ayatnya ada yang muhkamat, ada yang mutasyabihat. Ayat muhkamat adalah ayat-ayat yang disampaikan Allah dan langsung bisa kita pahami hukum-hukum yang bisa timbul dari ayat tersebut. Saya contohkan yang pertama adalah kewajiban berpuasa. Ini jelas sekali disampaikan oleh Allah di dalam Al-Baqarah ayat 184. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kata-katanya menggunakan kutiba. Kutiba itu di dalam bahasa Indonesia adalah diwajibkan atas kalian. Inilah yang saya kehendaki dengan ayatun muhkamatun, ayat yang langsung bisa kita ambil hukumnya. Dan banyak lagi ayat-ayat muhkamat yang lain sebagaimana tentang keharaman khamr, keharaman berjudi, keharaman mengundi nasib. Ini jelas sekali di dalam Al-Quran, dan ayat-ayat seperti ini namanya adalah ayat termasuk bayanun ilahiyatun. Apa? Bayanun ilahiyatun, penjelasan yang langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak perlu ada penjelasan lagi karena sudah jelas. Namun banyak pula ayat-ayat Al-Quran yang artinya, kandungannya, maknanya ini masih global. Masih global dalam arti membutuhkan penjelasan lain agar ayat-ayat itu dikehendaki oleh Allah bisa difahami oleh umat Islam sepenuhnya, secara utuh. Yang kedua, contoh yang kedua, ini namanya bayanun nubuwah, karena membutuhkan penjelasan dari Nabi Muhammad SAW selaku penerima wahyu. Yang pertama tadi bayanun ilahiyatun, yang kedua bayanun nubuwatun, penjelasan Al-Quran yang datang dari Nabi Muhammad SAW. Contoh yang kedua, ini sebagaimana tentang kewajiban orang melaksanakan ibadah sholat. Di dalam Al-Quran, perintah sholat itu perintahnya belum sampai kepada tataran operasional. Hanya pokoknya saja, aqimus sholah, innas sholata kanat alal mu'minina kitabam mauquta. Hanya pokoknya saja perintah tentang sholat, tetapi pada prakteknya standar operasionalnya tidak tersampaikan secara utuh di dalam Al-Quran. Sehingga ketika perintah sholat diterima oleh Nabi Muhammad SAW pada saat Mi'raj, beliau turun ke muka bumi sebelum waktu subuh.
Mestinya subuh hari itu Nabi Muhammad sudah harus melaksanakan ibadah sholat karena sudah diperintahkan. Akan tetapi Nabi Muhammad belum diberi pengetahuan tentang tata cara sholat. Allah memahami ini. Allah memahami tentang kegalauan Nabi Muhammad sehingga kemudian Allah mengutus malaikat Jibril untuk turun ke muka bumi untuk memberi pengajaran kepada Nabi Muhammad tentang bagaimana tata cara sholat. Dari perintah Allah aqimus sholata ini kemudian diberi pengajaran oleh malaikat Jibril. Nabi Muhammad pertama kali melaksanakan ibadah sholat adalah sholat zuhur. Setelah beliau melaksanakan sholat sesuai dengan petunjuk Allah melalui malaikat Jibril, Nabi Muhammad kemudian mengajak umatnya, mengajak sahabatnya untuk mempraktekkan ibadah sholat sebagaimana Nabi Muhammad bersabda, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Hadis ini ada dalam Bukhari. Ini menandakan bahwa perintah Allah dari Al-Quran yang berbunyi aqimus sholata, dirikanlah sholat, ini perintah global dari Al-Quran sehingga butuh penjelasan agar apa yang dikehendaki oleh Allah ini bisa difahami sepenuhnya oleh manusia, oleh umat Islam. Butuh yang namanya penjelasan dari Nabi Muhammad. Bagaimana kita sholat berawal dari niat, kemudian takbiratul ihram, membaca Al-Fatihah sampai salam, ini memang petunjuk dari Allah kepada Nabi Muhammad secara lewat malaikat Jibril, tapi tidak dijelaskan di dalam Al-Quran secara detail. Dan inilah yang saya kehendaki, bahwa Al-Quran bahasa yang kedua adalah butuh penjelasan dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, bahasa Al-Quran memang ada yang mengatakan bahwa Al-Quran merupakan kitab yang paling sempurna sebagai pedoman umat Islam. Namun karena memang ayat-ayatnya ada yang global, ayat-ayatnya ada yang umum, ini perlu untuk dioncei sehingga menjadi sebuah masakan yang bisa langsung disantap, bisa langsung dimakan. Dan orang-orang yang memasak dari bahan mentah Al-Quran ini memang butuh kapabilitas. Orang-orang yang mempunyai perangkat untuk ngoncei Al-Quran, untuk memasak Al-Quran sehingga siap saji. Dan orang-orang itu tentunya adalah ulama dengan segudang keilmuan yang mencukupi untuk memahami Al-Quran sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, untuk memahami Al-Quran dibutuhkan yang namanya bayanun aqliyatun. Yang pertama tadi bayanun ilahiyatun, yang kedua bayanun nubuwatun, yang ketiga bayanun aqliyatun. Apa itu? Penjelasan dengan berlandaskan kepada rasional, menggunakan akal. Allah memberikan piranti akal kepada kita agar mampu mengelaborasi apa yang disampaikan oleh Allah di dalam Al-Quran. Kalau kita sesuaikan dengan zaman sekarang, ada yang namanya vaksin untuk antibodi. Bagaimana orang akan naik haji, syaratnya divaksin, atau bagaimana agar tubuh kebal tidak terserang virus corona, ya, diberi vaksin. Vaksin zaman dulu pada masa Nabi mungkin belum ada. Al-Quran pun juga tidak menyebutkan. Jadi bagaimana kemudian hukum vaksin ini kita lakukan? Apakah haram? Apakah halal?
apakah mubah atau yang lain. Ini butuh pendalaman dari ulama yang memang mempunyai keilmuan yang komprehensif. Mengambilnya pun juga tidak keluar dari Al-Quran dan As-Sunnah. Namanya adalah ijma'. Ijma' adalah konsensus para ulama, kesepakatan para ulama dalam rangka mencari solusi pada masalah-masalah yang belum tercover dari Al-Quran secara detail. Ini yang namanya bayanun akliyatun. Yang pertama muncul yang namanya ijma', kesepakatan para ulama. Ulama mencari dalil dari Al-Quran yang bisa digunakan untuk cantolan. Ulama mencari dalil dari hadis Nabi yang bisa dijadikan sebagai pedoman untuk membuat sebuah keputusan baru bahwa vaksin hukumnya adalah halal umpamanya. Dibutuhkan keilmuan yang cukup sehingga hasil yang dikeluarkan ini adalah hasil yang bisa diterima oleh semua pihak, meskipun juga bahwa masalah yang berkaitan dengan furu'iyah pasti akan ada yang namanya kontroversi, ada yang setuju, ada yang tidak setuju. Itu bagian dari khilafiyah. Kemudian masih dalam koridor bayanun akliyatun ada yang namanya qiyas. Qiyas itu adalah analog. Ini butuh berpikir yang luar biasa. Bagaimana qiyas itu dijadikan sebagai pedoman dalam menentukan sebuah hukum di dalam Al-Quran, menentukan sebuah hukum di dalam agama Islam, bisa dijadikan sebagai patokan untuk melaksanakan sebuah ibadah. Saya contohkan analog di dalam Al-Quran, ayat yang sudah terpampang jelas tentang birrul walidain. Ada kata-kata wala taqul lahuma uffin wala tanharhuma wa qul lahuma qaulan karima. Seorang anak bagaimana etikanya menghadapi orang tua? Al-Quran jelas melarang wala taqul lahuma uffin. Jangan engkau berkata kepada mereka berdua, ayah dan ibu, dengan kata-kata hus. Ini tidak boleh. Artinya kalau kita bicara masalah tekstual, teks Al-Quran itu mengatakan melarang seorang anak untuk berkata yang tidak sopan kepada kedua orang tua. Kita gunakan akal kita, berarti andaikan memukul kedua orang tua, boleh enggak? Di Al-Quran tidak dijelaskan tentang memukul. Yang memukul tidak ada. Adanya adalah tidak boleh berbicara kasar. Inilah bagaimana kemudian qiyas dijadikan sebagai salah satu sumber hukum Islam. Wong yang namanya berkata tidak sopan saja tidak boleh, apalagi memukul. Berkata tidak sopan hanya menyakiti orang tua pada fisik, pada hatinya, tapi kalau memukul fisiknya sakit, hatinya juga tambah sakit. Inilah yang namanya qiyas aulawi, menyamakan hukum yang tidak ada di dalam Al-Quran dengan hukum yang sudah ada di dalam Al-Quran. Banyak pula tentang contoh-contoh qiyas yang lain. Bagaimana kemudian kita memahami tentang larangan berzina di dalam Al-Quran, wala taqrabuz zina innahu kana fahisatan wa sa'a sabila. Jangan engkau mendekati zina. Teksnya
Di dalam Al-Quran tentang larangan berzina adalah mendekati zina. Berarti belum zina kan? Kita naikkan lagi, wong mendekati saja tidak boleh, apalagi berzina. Mendekati itu banyak, mungkin bentuknya pacaran, mojok di tempat sepi, pakai HP, telepon-teleponan, itu masuk kategori takrobuz zina, berawal dari pandangan mata antara laki-laki dan perempuan. Ini konteksnya adalah melarang zina, tetapi dalam Al-Quran teksnya adalah jangan engkau mendekati zina. Kembali saya tegaskan, wong mendekati saja tidak boleh, apalagi nyemplung. Inilah yang namanya contoh dari kias. Teman-teman yang saya banggakan, perlu pula saya sampaikan bahwa di dalam memahami Al-Quran kita membutuhkan sebuah tafsir. Dalam menafsiri Al-Quran pun juga tidak sembarangan. Semua orang bisa menafsirkan dengan sekehendak sendiri, tidak boleh. Nabi Muhammad membuat sebuah ancaman yang keras, man fassara al-Qur'ana bi ra'yihi falyatabawa maq'adahu minan nar. Barang siapa berani menafsirkan Al-Qur'an dengan menggunakan akal pikirannya sendiri, maka bersiap-siaplah bertempat tinggal di neraka. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Sehingga banyak sekali orang yang bermodalkan terjemah, dia berani mengatakan aku kilo wis nafsiri Al-Quran. Tidak semudah itu. Orang yang berhak menafsiri Al-Quran adalah mereka yang mempunyai keilmuan yang cukup, minimal faham bahasa Arab dengan segala ilmunya, nahwu, shorof, kemudian balaghah, orang faham ilmu tajwid, orang faham asbabun nuzul, orang faham Al-Quran dari segi lafadznya am atau khos dan lain sebagainya. Sehingga seseorang yang berhak menafsiri Al-Quran nanti hasil dari penafsirannya tidak mendasar kepada hawa nafsunya. Oke, mungkin dari yang saya sampaikan hari ini coba akan saya sedikit ilustrasikan dari awal. Yang pertama, bagaimana kita memahami ajaran Al-Quran yang langsung dari bayanun ilahiyatun. Ini kita flashback. Yang pertama ini Al-Quran ini terbagi menjadi 3 tadi. Yang pertama adalah bayanun ilahiyatun. Contohnya tadi adalah ayat-ayat Al-Quran yang bisa langsung diambil hukumnya, sebagaimana kewajiban berpuasa. Ini contohnya. Yang kedua, keharaman khamr. Yang kedua adalah bayanun nubuwatun, penjelasan dari Nabi Muhammad ini tentang perintah sholat. Contohnya perintah sholat di dalam Al-Quran perlu penjelasan operasional dari Nabi, sehingga beliau
bersabda di dalam hadisnya yang berbunyi, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Dan yang ketiga adalah bayanun akliyatun, penjelasan dengan menggunakan logika berpikir, menggunakan akal, karena Allah memberikan kita akal supaya bisa digunakan semaksimal mungkin. Dari sini muncul dua. Yang pertama adalah ijma', yang kedua adalah qiyas. Tetapi meskipun bayan akliyah ini semuanya dari para ulama, namun dalam mengambil sumber tidak keluar dari sumber utama Al-Quran, dan sumber yang kedua adalah hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini dalam rangka bagaimana ada tiga pokok dalam memahami Al-Quran agar begini. Orang Islam dalam memahami ajaran Islam ini bisa komprehensif, bisa menyeluruh, bisa utuh, sesuai dengan apa yang dikehendaki Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dalam hal ini, untuk bayanun akliyatun, seseorang yang ingin memahami Al-Quran, ingin memahami Islam, harus dari yang ahli, harus dari orang yang benar-benar memahami Al-Quran sepenuhnya. Jangan sampai kita ikut-ikutan tentang memahami Al-Quran tapi dari orang yang tidak mempunyai kredibilitas di dalam keilmuannya. Kadang ada orang yang hanya berguru kepada Kiai Google, ada yang berguru kepada Mbak YouTube, sudah berani memproklamirkan diri sebagai ustadz penceramah, padahal sama sekali tidak kompeten dalam keilmuan. Hati-hati, zaman sekarang banyak sekali sumber-sumber ajaran Islam yang tidak jelas dari mana juntrungnya, sehingga di dalam Al-Quran itu butuh yang namanya sanad keilmuan. Kalian berguru kepada siapa? Guru kalian berguru dari siapa? Dari siapa dan dari siapa? Ini nantinya akan menjadi satu hal yang prinsip di dalam memahami ajaran Islam, dalam memahami Al-Quran sebagai sumber pedoman hidup umat Islam. Mungkin ini perjumpaan kita pada pagi hari ini. Semoga uraian singkat yang saya sampaikan bisa menjadikan kita semakin faham tentang bagaimana memahami Al-Quran, mukjizat terbesar dari Allah untuk Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, anugerah terbesar untuk umat Islam. Sekian, bila ada hal-hal yang kurang berkenan, ada hal-hal yang kurang membekas dalam hati, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Semoga Ramadan ini menjadi berkah untuk kita semua. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.